Di dalam video yang ketiga ini, saya ingin kita bersama-sama belajar pembahasan dari CAF Media Channel ini, yang sekali lagi keliru di dalam memahami Alkitab kita. Untuk mendapatkan jawaban dan bahasanya, silakan saksikan video saya. Jadi ingat baik-baik bahwa dulunya Bible itu kitab yang diturunkan oleh Tuhan yang sama dengan yang menurunkan Al-Quran. Tetapi saat ini Bible bukan lagi kitab suci, tapi kitab yang sudah dimanipulasi dan penuh dengan kontradiksi. Memang benar masih ada sisa ajaran Nabi Isa, tetapi kontradiksi di dalamnya sudah sangat luar biasa. Al-Quran datang meluruskan apa yang telah Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan saya Albert Kurniawan dalam YouTube channel saya. Dan teman-teman, kita sudah membahas satu bagian video yang saya sudah penggal-penggal, dan ini adalah bagian yang ketiga. Teman-teman, kalau ingin melihat pembahasan yang sebelum-sebelumnya, nanti teman-teman silakan klik di dalam kolom deskripsi. Saya akan cantumkan di sana, dan kita akan belajar bersama-sama kesalahpahaman yang diungkapkan oleh CAF Media Channel ini. Nah, sekarang kita akan bersama-sama saksikan pembahasan saya yang bagian yang terakhir di dalam video yang disampaikan oleh CAF Media. Ya, yuk kita saksikan bersama-sama. Jadi ingat baik-baik bahwa dulunya Bible itu kitab yang diturunkan oleh Tuhan yang sama dengan yang menurunkan Al-Quran. Tetapi saat ini Bible bukan lagi kitab suci, tapi kitab yang sudah dimanipulasi dan penuh dengan kontradiksi. Memang benar masih ada sisa ajaran Nabi Isa, tetapi kontradiksi di dalamnya sudah sangat luar biasa. Al-Quran datang. Oke, kita sudah lihat bersama-sama teman-teman, dia mengatakan bahwa Alkitab itu diturunkan oleh Tuhan yang sama dengan Tuhan yang menurunkan Quran. Nah, sekali lagi ini adalah kesalahpahaman yang dilakukan oleh CAF Channel atau adminnya, saya tidak tahu siapa. Nah, dia tidak memahami bagaimana Alkitab itu bisa ada. Nah, saya ingin menjelaskan buat teman-teman semua supaya kita tidak digiring opini dan pikiran kita, terutama teman-teman saya yang Muslim, yang kamu tidak tahu bagaimana prosesnya penulisan Alkitab, lalu dipukul rata seperti itu, karena itu adalah teologi orang Islam. Sehingga dia mengatakan bahwa dia adalah wahyu terakhir, dan Injil, Zabur, Mazmur itu adalah bagian di dalam teologi Islam. Tapi kalau kita melihat baik-baik, bahwa Alkitab yang kita punya mengalami proses yang tidak seperti itu, sama sekali tidak seperti itu. Nah, saya ajak kita bersama-sama, saya akan presentasikan buat kita semua. Nah, teman-teman bisa lihat di dalam bagian ini, saya akan tampilkan di dalam layar. Nah, teman-teman bisa lihat, ini secara umum, cara Alkitab kita diproses, yaitu Tuhan berbicara kepada penulis. Itu lewat satu inspirasi. Kita mengatakan inspirasi bukan secara mendikte. Jadi Tuhan itu memberikan kebenarannya dan wahyunya kepada penulis, dan penulis itu tanpa kehilangan kepribadiannya, dia membuat tulisan. Nah, makanya pada waktu misalnya kita membaca kitab Daud, misalnya yaitu kitab Mazmur, kita melihat satu bahasa yang puisi. Tapi pada waktu kita membaca kitabnya Taurat, yaitu Musa, kita melihat di sana cerita narasi yang sangat berkaitan dengan Mesir. Lalu kalau misalnya kita membaca suratnya Paulus, kita menemukan satu nada berbicara yang berbeda dari apa yang Paulus sampaikan. Dia nadanya lugas, tegas, dan pengajarannya itu sangat jelas. Nah, kalau kita melihat misalnya, kita bandingkan keempat Injil misalnya ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ini masing-masing penulis memiliki keunikan sendiri. Lukas adalah yang seorang dokter atau tabib, sehingga pada waktu dia menjelaskan orang sakit, itu lebih detail. Dia memberikan data yang lebih detail. Nah, sementara misalnya orang seperti Matius, dia adalah pemungut cukai. Dia pada waktu menyusun semua tulisan di dalam Injil itu, dia maksudkan untuk menunjukkan tentang Yesus itu dari keturunan orang Yahudi. Makanya diawali dengan silsilah. Kalau kita baca di dalam pasal pertama, ayat 1 sampai 17. Nah, di dalam bagian ini kita bisa lihat bersama-sama teman-teman, bahwa apa?
Alkitab itu diproses bukan turun dari langit seperti layaknya Quran. Saya tidak mau membahas apakah Quran itu bagaimana nanti memahaminya sebagai firman Allah. Bukan dalam bagian ini dan bukan dalam kapasitas saya. Tetapi saya ajak kita untuk melihat hanya Alkitab saja prosesnya. Nah, ada sedikit, ini secara general ya. Nah, sekarang saya ajak kita untuk lihat sama-sama cara Alkitab kita diproses itu dalam versi atau perjanjian baru. Bagaimana? Nah, sama sebenarnya. Tuhan menggerakkan penulis atau saksi mata. Saksi mata. Ya, di sana penulis kita bisa ganti dengan saksi mata. Jadi mereka melihat kehidupan Yesus, mereka menceritakan kembali di dalam Injil itu, atau kalau misalnya di dalam surat yaitu Tuhan menggerakkan penulis yaitu Paulus misalnya untuk menuliskan kebenaran sehingga membuat sebuah tulisan, dan setelah itu cara menyebarkannya yaitu dengan cara disalin. Nah begini teman-teman, mungkin orang-orang muslim mengatakan bahwa lah itu kan berarti yang kita punya sekarang adalah salinan. Tunggu. Ketika kamu mengatakan kalimat seperti itu, saya harus katakan bahwa punyamu juga tidak ada yang asli. Begitu loh. Jadi sama-sama tidak ada yang asli. Malah bahkan di dalam sejarah Quran itu pernah terjadi sebuah proses yang namanya homogenisasi. Sekali lagi bukan dalam kapasitas saya untuk menjelaskan lebih rinci tentang sejarahnya Quran. Teman-teman, biarlah itu dari pihak muslim sendirilah yang menjelaskan, kalaupun itu bisa dijelaskan dengan objektif. Nah, tetapi saya ajak kita untuk lihat sama-sama bahwa Injil ataupun Alkitab itu tidak sama prosesnya diturunkannya seperti Quran di Gua Hira. Nah, apalagi saya ingin katakan Alkitab kita itu memiliki keunikan yang tidak dipunyai oleh Quran. Ya, yang pertama di sana dikatakan ditulis oleh 40 penulis. 40 penulis ini tersebar dalam 1.500 tahun. Jadi teman-teman bayangkan dari perjanjian lama yang kemungkinan ya 1.500 sebelum Masehi dan ditulis sampai 100 Masehi. Di dalam rentang itu semua penulis yang ada menuliskan kebenaran yang saat ini kita bisa baca, dan di sana memiliki sebuah tema yang sama, bagaimana Tuhan mengasihi manusia berdosa, dan barang siapa manusia berdosa itu kembali kepada Tuhan dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di sanalah dia akan mendapatkan yang namanya keselamatan. Dan bagian yang terakhir ini yang paling unik, yang tidak dimiliki oleh Quran tentunya, yaitu berisi ratusan nubuat yang dijawab dalam satu pribadi yang bernama Yesus. Nah, teman-teman mungkin begini, teman-teman mungkin bingung, maksudnya apa sih? Apa kerennya ratusan nubuat itu dijawab dalam satu pribadi? Itu kan ya biasa aja. Begini, saya kasih contoh buat kita. Nah, teman-teman bisa lihat di dalam layar screen ini. Kalau misalnya tanggal 9 Juli tahun 2020 akan turun hujan, maka di dalam kalimat ini ada dua kondisi sebenarnya. Yaitu tanggal 9 Juli akan turun hujan. Dua kondisi ini kalau terjadi, berarti nubuat saya itu bisa dipercaya. Tapi kalau misalnya turun hujan, tapi tidak terjadinya pada 9 Juli, maka nubuat ini gagal. Kalau tanggal 9 Juli tidak terjadi hujan, nubuat ini juga gagal. Jadi artinya, ada dua nubuatan di sini. Ada dua, istilahnya apa ya, komponen di dalam nubuatan saya ini. Nah sekarang kalau misalnya saya tambahkan satu komponen lagi, akan turun hujan yang sangat deras. Berarti ada 3 komponen. Makin banyaknya komponen, kemungkinan terjadinya makin besar atau makin kecil? Makin kecil. Jadi begini, tanggal 9 Juli tahun 2020 akan turun hujan. Tapi begitu turun hujannya cuma gerimis, tidak deras, maka nubuat saya gagal. Jadi perhatikan, ketika satu nubuatan tidak dipenuhi, maka seluruh perkataan saya tidak dapat dipercaya. Jadi makin banyak komponen, makin sulit untuk terpenuhi nubuatan ini. Sekarang saya tambahkan lebih sulit lagi. Kita lihat bersama-sama ya, pada tanggal 9 Juli akan turun hujan
Ya, sudah 2, sangat deras ketiga, dan pada pukul 9 keempat, pada menit yang ke-53 dan detik yang ke-30. Perhatikan, di sini ada berapa komponen? 1, 2, 3, 4, 5, 6 komponen. Satu saja tidak terpenuhi, berarti perkataan saya tidak bisa dipegang. Nah, teman-teman bayangkan, tentang Yesus, itu nubuatannya begitu banyak, mencapai ratusan. Nubuatannya tentang apa saja? Nah, dalam diri Yesus ada ratusan nubuatan tentang dirinya, dari kelahiran, dari pelayanan, kematian, dan bahkan kebangkitan. Nah, saya ajak lihat bersama-sama, ya. Saya ajak kita lihat bersama-sama. Supaya saya tidak dikatakan mengada-ngada atas apa yang saya dikatakan, teman-teman saya tunjukkan sekarang di dalam web, ya. Ini bolehlah buka Google, boleh buka apa, terserah lah ya. Teman-teman tuliskan sebagai kata kuncinya adalah nubuatan PL tentang Yesus. Nah, ini ya, yang nomor 2 ini, sarapanpagi.org. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang warna biru ini semuanya adalah ayat rujukan ke Perjanjian Lama. Nah, ini adalah dikelompokkan sudah oleh sarapanpagi.org. Ini nubuatan tentang kelahirannya, ini nubuatan tentang pelayanannya, ini nubuatan tentang peristiwa setelah penguburan, yaitu kebangkitan, kenaikan, duduk di sebelah kanan Allah, dan juga ini ada peristiwa kematian sebenarnya. Nubuatan yang terpenuhi dalam 1 hari. Ditinggalkan, uang diberikan, uang itu dibelikan tanah tukang periuk, uang dilemparkan ke dalam rumah Allah, dijual seharga 30 keping perak, dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa periksa sendiri. Nah, saya menyampaikan video ini ingin memberitahu kepada KAF Media Channel bahwa apa yang dia mengerti soal Alkitab itu tidak sama seperti yang dia katakan di awal, bahwa Alkitab itu juga diturunkan oleh Tuhan yang sama yang menurunkan Quran. Nah, kalau di dalam video saya sebelumnya saya sudah jelaskan kepada setiap kita, katanya Quran itu datang untuk meluruskan atau menyempurnakan agama yang sebelumnya. Saya ingin katakan, apa sih yang diluruskan? Apa yang diluruskan? Kedatangan Nabi yang berikutnya. Dapat dari mana? Saya ingin tanya. Kamu selalu akan mengatakan nanti dari penolong yang lain, nanti dari kitab ulangan. Tapi semuanya itu bisa dipatahkan ketika kita membaca konteks ayatnya ngomong apa. Kemarin kita sudah lihat sama-sama di dalam part yang kedua, dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga, bahwa mereka memakai kalimat itu sebagai kalimat bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kamu lupa, teman-teman, saya Muslim kalau yang nonton video ini, kamu lupa bahwa teologia Yohanes kamu tidak bisa hanya ambil dari pasal 17. Kalau kamu mau terpaku kepada ayat ketiga, saya ingin tanya sekali lagi dalam video ini. Apakah Allah di dalam Quran itu dipandang sebagai sosok Bapa? Enggak kan? Enggak. Kalau ada tulis Qurannya di bawah, tulis bahwa kita harus memanggil Allah sebagai Bapa. Tulis di bawah, di dalam kolom komentar. Ya, supaya saya juga bisa belajar, saya bisa tahu juga. Oke, sekarang kita perhatikan bagian terakhir yang saya akan bahas. Ini adalah bagian yang sangat penting. Bangsa Yahudi punya banyak nabi, itu benar. Tapi banyaknya nabi sebagai tanda mereka itu mulia, itu tidak benar. Ingat, semakin banyak polisi dikirim pada suatu daerah, itu tandanya daerah itu banyak kriminal. Semakin banyak polisi ditambah tentara yang dikirim ke daerah itu, berarti daerah itu isinya kriminal semua. Mengapa banyak nabi yang diutus kepada Bani Israel? Sebab Bani Israel itu bangsa kriminal sampai hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Oke, kita lihat bersama-sama ya. Bagian yang terakhir ini dia mengatakan bahwa ada banyak nabi yang diutus kepada Bani Israel. Dia membenarkan
Ya, dia membenarkan sampai di sana. Tetapi dia mengatakan kalau banyaknya nabi itu sama dengan mulia, itu keliru. Loh, saya setuju. Saya setuju. Karena banyaknya nabi diutus tidak menunjukkan bahwa bangsa itu mulia. Tidak, sama sekali tidak. Tapi justru bagi saya, ketika diutusnya nabi ke satu bangsa, ini menunjukkan bahwa Allah yang mengutus atau Tuhan yang mengutus nabinya itu justru memiliki kasih yang besar terhadap umatnya. Nah, saya akan tunjukkan bagian yang terakhir ini di dalam presentasi saya. Nah, teman-teman bisa lihat di dalam bagian ini, saya akan tampilkan buat kita bahwa ini saya perbandingkan, saya bukan perbandingkan lah, saya nggak ngomong Quran lah ya, saya nggak ngomong Quran. Itu bukan bagian saya, nanti saya dipikir untuk menista agama, gitu ya. Nah, Tuhan kalau mengutus nabinya kepada umatnya, yaitu umat Israel, itu justru menunjukkan betapa pedulinya Tuhan terhadap umatnya. Jadi begini, nabi itu dipanggil atau diutus untuk menyuarakan isi hati Tuhan. Di dalam perjanjian lama, kalau kita lihat, Tuhan itu berbicara kepada orang-orang tertentu saja. Misalnya seperti Musa, misalnya seperti Yakub, seperti kepada Abraham. Tetapi tidak berbicara langsung kepada umatnya, tidak banyak kejadian seperti itu. Ada beberapa dicatat. Tetapi biasanya Tuhan memakai nabi untuk mengirimkan sebuah pesan kepada mereka. Kalau di dalam Alkitab ada Nabi Amos, ada Yeskiel, ada Yesaya, ada Yeremia. Di sana juga ada Tuhan pakai Nehemia, ada Esra juga, ada Musa, ada Abraham, dan lain sebagainya. Mereka semua diutus, dipilih oleh Tuhan untuk menunjukkan isi hatinya Tuhan, kecintaan Tuhan terhadap umatnya. Nah, saya nggak tahu dia menggiring opini bahwa nabi itu sama dengan polisi. Sekali lagi ini jawaban saya dari orang kafirun yang dianggap bodohnya itu sampai jadi tumor di otak. Tapi saya menjawab orang kadrun yang jenius, tapi kalau berbicara tanpa pakai logika. Oke, teman-teman, sampai di sini saja video saya. Semoga ini boleh menolong kita memahami dan meluruskan kesalahpahaman yang terus dibangun dan dihinakan oleh Kaf Media Channel. Oke, sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. God bless you.